Hai guys, kembali lagi di channel kita. Bagi yang belum subscribe dulu ya, agar tidak ketinggalan berita-berita menarik dari kita. Kali ini, kita akan bahas tentang fakta unik apa saja yang ada dalam teks proklamasi. Kalian pasti tahu ya, proklamasi itu apa? Langsung saja kita bahas. Fakta unik yang jarang diketahui tentang pembuatan naskah proklamasi. Yang pertama adalah, dibuang ke tempat sampah. Berdasarkan dari berbagai sumber, teks proklamasi yang ditulis langsung oleh Presiden pertama RI Soekarno ternyata sempat terbuang di tempat sampah. Meski tidak diketahui alasan dari pembuangan naskah sakral itu, beruntung terdapat sosok BM Diah yang secara inisiatif menemukan dan menyelamatkan naskah asli tersebut. Secara pribadi, ia pun menyimpannya selama 47 tahun. Barulah ketika memasuki tahun 1992, naskah proklamasi tersebut diserahkan ke negara. Kini, naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia tulisan Soekarno tersebut tersimpan di Arsip Nasional Republik Indonesia. Nomor 2, dirancang di rumah perwira tentara Jepang. Meski dijajah oleh Jepang, ternyata naskah proklamasi dirancang oleh para pemuda di kediaman perwira Angkatan Laut Jepang bernama Laksamana Tadashi Maeda. Di Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, perumusan naskah proklamasi dilakukan di rumah seorang perwira Jepang. Lantaran pada saat itu, Laksamana Maeda menjamin sendiri kepada sejumlah tokoh nasionalis bahwa rumahnya aman dijadikan sebagai tempat untuk menyiapkan kemerdekaan Republik Indonesia. Yang nomor 3, ternyata naskah proklamasi terdapat 2 jenis. Tak banyak yang mengetahui, ternyata teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia terdapat 2 jenis, yakni teks proklamasi yang ditulis langsung oleh tangan Soekarno dan teks yang diketik oleh mesin ketik Sayuti Melik. Teks proklamasi tulisan tangan Soekarno biasanya disebut teks proklamasi klat, sedangkan ketikan Sayuti Melik dinamakan teks proklamasi otentik. Selain itu, terdapat perbedaan lainnya, di mana teks proklamasi klat tak ada tanda tangan Soekarno dan Muhammad Hatta. Sebaliknya, pada teks proklamasi otentik, teks tersebut sudah ditandatangani kedua tokoh proklamator tersebut. Yang keempat, terdapat perubahan kalimat. Terdapat 6 perubahan kata dari teks proklamasi klat milik Soekarno ke teks proklamasi otentik buatan Sayuti Melik. Di antaranya, kata proklamasi diubah menjadi huruf besar yaitu proklamasi, dan kata hal-hal yang disingkat diubah menjadi hal-hal yang tidak disingkat. Kata tempo diubah menjadi tempo. Kata Jakarta 17.805 diubah menjadi The Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 05. Kata wakil-wakil bangsa Indonesia diubah menjadi atas nama bangsa Indonesia. Nomor 5, rencana akan dibacakan di lapangan Ikada. Pada awalnya, naskah proklamasi akan dibacakan di lapangan Ikada atau yang saat ini menjadi kawasan Monas. Usul tersebut disampaikan Soekarni yang mengungkapkan bahwa lapangan Ikada sangat cocok untuk dijadikan tempat membacakan teks proklamasi, lantaran massa telah diberitahu untuk berkumpul di sana. Soekarno pun menolak usulan tersebut. Ia berdalih jika proklamasi dibacakan di lapangan Ikada, maka bisa menimbulkan sebuah insiden bentrokan besar antara rakyat Indonesia dengan militer Jepang. Dengan pertimbangan matang tersebut, ia tak ingin timbul sebuah kegaduhan. Oleh sebab itu, ia memilih membacakan teks proklamasi tersebut di halaman rumahnya, Jalan Pengasaan Timur nomor 56 Jakarta Pusat. Yang nomor 6, misteri penulisan tahun 05. Sadar atau tidak, jika kita memperhatikan teks proklamasi otentik, ternyata waktu yang ditulis hari 17 bulan 8 tahun 505, padahal jenis-jenis tahun pembacaan proklamasi adalah 1945. Ternyata penulisan tahun 05 tersebut merupakan sebuah singkatan dari tahun penanggalan di zaman pemerintahan Jepang, yaitu berlaku pada saat itu. Artinya, tahun 1945 versi penanggalan Jepang adalah 2605 CTH. Nah, itu dia guys, hal-hal yang ada dalam teks proklamasi. Tunggu video menarik selanjutnya dari kita ya. Jangan lupa subscribe, bye!